Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi Rizky Rizamdi dengan NPM 0211193772 kelas 5K. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk mata kuliah manajemen perubahan dengan materi PowerPoint, yaitu analisis PT Gajah Tunggal Tbk. Baik, yang pertama itu ada profil usaha. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1951 dengan memproduksi dan mendistribusikan ban luar dan ban dalam sepeda. Selanjutnya perusahaan ini berkembang memperluas produksi dengan membuat variasi produk melalui ban sepeda motor. Pada tahun 1971 diikuti oleh ban bias untuk mobil penumpang dan niaga pada tahun 1981. Awal tahun 90-an, perusahaan mulai memproduksi ban radial untuk mobil penumpang dan truk. Pada saat ini, PT Gajah Tunggal mengoperasikan 5 pabrik dan ban dalam bentuk untuk memproduksi ban radial, ban bias dan ban sepeda motor, serta 2 pabrik yang memproduksi kain ban dan SBR, styrene butadiene rubber. Yang terkait dengan fasilitas produksi ban, kelima pabrik ban dan pabrik kain ban ini berlokasi di Tangerang, sekitar 30 km di sebelah barat dari Jakarta. Sedangkan pabrik SBR berlokasi di Komplek Industri Kimia di Merak, Banten, sekitar 90 km di sebelah barat Jakarta. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada strengths atau kekuatan. Yang pertama merupakan pemimpin pasar pada produk ban sepeda motor saat ini, top market. Yang kedua, mempunyai divisi atau anak perusahaan yang mendukung untuk memproduksi ban yang berguna untuk mengurangi biaya produksi perusahaan. Yang kedua ada weakness, yaitu kelemahan. Sewaktu-waktu dapat mengalami kerugian karena hutang akibat nilai tukar USD terhadap rupiah yang tidak menentu. Yang kedua, harga bahan baku atau karet alam yang cenderung meningkat menjadi suatu beban perusahaan. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Yang pertama ada perusahaan merupakan perusahaan yang sudah dikenal di Indonesia dan mancanegara. Kedua, banyaknya perusahaan asing yang tertarik bekerja sama. Yang keempat ada threats atau hambatan. Pertama itu meningkatnya harga bahan baku yang memberatkan perusahaan. Kedua, kurs mata uang rupiah terhadap dolar yang tidak menentu. Selanjutnya ada pengelolaan dan perubahan. Disruption. Disruptive innovation atau disruption adalah berbagai hal yang mengacu pada teknologi dan mampu memberikan pengaruh yang sangat besar pada industri ataupun pasar. Seperti pengertian tersebut, serta sedikit penjelasan usaha yang sudah disampaikan bahwa usaha ini masih dijalani secara manual, baik pembukuan ataupun sistem angsurannya. Tetapi, sudah ada beberapa planning ke depannya agar bisa lebih praktis dan tetap tidak menyulitkan para customer. Tak menutup kemungkinan juga adanya disruption ini jadi sedikit merubah perusahaan. Untuk menghadapi hal tersebut, harus ada strategi serta planning ke depan yang dibuat dari PT Gajah Tunggal ini, yaitu yang pertama, membuat sebuah website atau aplikasi pelayanan sehingga pelanggan dapat konsultasi secara online, tidak harus bertemu dengan sales secara langsung. Yang kedua, sistem pelayanan konsultasi yang biasanya harus bertemu secara langsung itu menjadi lebih praktis. Selanjutnya itu ada penjelasan dari VUCA atau Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. VUCA adalah kependekan dari Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Istilah ini muncul dalam teori kepemimpinan Warren Bennis dan Bert Nanus pada tahun 1987, yang kemudian digunakan dalam pelatihan kepemimpinan militer di US Army War College untuk menggambarkan situasi politik yang berubah cepat pada tahun 90-an dari keruntuhan Soviet hingga Perang Teluk. Saat ini situasi itu dapat disebabkan oleh faktor seperti disrupsi teknologi, ketidakstabilan pasar, persaingan tinggi dan konsumen yang beragam. Strategi dan langkah perubahan yang dapat dilakukan oleh PT Gajah Tunggal terkait fenomena VUCA antara lain, yang pertama, hadapi volatility dengan vision. Dalam hal ini, PT Gajah Tunggal terlalu berfokus pada penarikan nasabah tanpa memperhatikan sistem pembukuan serta perubahan digital yang sedang ramai, yang berpotensi membuat perusahaan terancam. Kedua, menghadapi uncertainty dengan understanding.
Dalam menghadapi perkembangan dalam dunia perdagangan di era digital, PT Gajah Tunggal hanya fokus pada sistem dasar yang dimiliki tanpa memperhatikan adanya perubahan di luar meskipun saat ini sedang dalam tahap mengamati dan proses untuk mengembangkan. Yang ketiga, ada menghadapi complexity dengan clarity. Dalam hal ini, PT Gajah Tunggal tidak berhasil mengatasi masalah internal seperti sistem pembayaran angsuran dan garansi barang yang menjadi masalah dan jika dibiarkan bisa berakibat kompleks untuk kedepannya. Yang keempat, menghadapi ambiguity dengan agility. Dalam hal ini, PT Gajah Tunggal hanya berfokus dalam mengembangkan perdagangan untuk nasabah melalui word of mouth atau dari mulut ke mulut, menyebabkan sistem promosi dan pembukaan di awal tidak tertata dengan baik. Kemudian selanjutnya ada fungsi manajerial. Konsep lain dari pandangan manajemen adalah beberapa fungsi, yakni fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan. Agar semua fungsi dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya komunikasi, motivasi, dan komitmen. Pengelola usaha angsuran kredit haruskan melakukan fungsi-fungsi manajemen tersebut, sehingga mampu mencapai hasil secara maksimal. Beberapa pengertian dari macam-macam fungsi tersebut antara lain, yang pertama ada fungsi perencanaan. Perencanaan adalah hasil pemikiran yang mengarah ke masa depan, menyangkut rangkaian tindakan berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap semua faktor yang terlibat dan diarahkan kepada sasaran secara khusus. Dikutip dari Firdaus tahun 2007. Yang kedua ada fungsi pengorganisasian. Organisasi adalah suatu alat untuk mencapai tujuan, meliputi usaha-usaha untuk menetapkan struktur, menentukan pekerjaan yang harus dilaksanakan, melatih karyawan, merumuskan garis kegiatan, serta membentuk sejumlah hubungan di dalam organisasi. Semua bisnis pasti memiliki struktur organisasi, begitu juga usaha PT Gajah Tunggal ini. Dengan adanya pengorganisasian, maka suatu badan usaha mampu berjalan dengan baik dan mampu memaksimalkan pencapaian tujuan. Yang ketiga ada fungsi pengarahan actuating, merupakan proses pengelola aktivitas harian dan memastikan agar berfungsi sebagaimana mestinya. Pengarahan terhadap karyawan merupakan fungsi penting manajemen. Jadi, pengarahan meliputi usaha untuk memimpin serta mengawasi, memotivasi, dan menilai dalam usaha PT Gajah Tunggal, tugas maupun kegiatan yang harus dilakukan karyawan yang harus sesuai dengan pembagian yang telah tercantum dalam struktur organisasi. Yang keempat ada fungsi pengkoordinasian. Koordinasi merupakan upaya untuk menyatukan tindakan sekelompok manusia agar koordinasi berlangsung dengan baik dan semua karyawan dapat memahami program, rencana, kebijakan, prosedur, dan praktek yang harus dilakukan. Kelima ada fungsi pengendalian. Salah satu tujuan pengendalian adalah untuk menilai kemajuan yang telah dicapai terhadap tujuan dan sasaran organisasi. Melalui sistem informasi tertentu, dilakukan monitor guna meyakinkan apakah proses sudah selaras dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila belum, maka dilakukan peringatan agar dapat dilakukan tindakan pemulihan. Yang terakhir ada fungsi pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi terakhir dalam suatu organisasi, di mana kegiatan ini berfungsi sebagai alat ukur seberapa jauh hasil yang telah didapatkan. Ukuran keberhasilannya dapat dilihat dari perkiraan analisis finansial usaha angsuran PT Gajah Tunggal yang dijalankan. Semua fungsi manajemen itu digunakan untuk mengelola 3 bidang terpenting dari pengelolaan usaha angsuran ini, yaitu manajemen dan perencanaan keuangan, pemasaran dan penjualan, serta personalia. Kesimpulan dari penjelasan-penjelasan tersebut, usaha yang dijalani oleh PT Gajah Tunggal ini bergerak di bidang otomotif, sehingga pelayanan yang diberikan juga berbeda dari perusahaan yang bergerak di bidang lain. Perlunya pengembangan lebih lanjut serta membangun kepercayaan. Konsumen perlu diperkuat. Adanya pesaing baru yang lebih berkualitas dari segi produk serta pelayanannya menjadi hal yang perlu untuk dijadikan ancaman. Oleh karena itu, pelayanan dan pembaharuan sistem perlu dilakukan. Terima kasih. Kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.